Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa lagi, kita masuk di pelajaran bab 11. Tidak terasa kita masuk di bab 11. Nah, di kelas 8 di bab 11 kita akan belajar tentang mengapa bersyukur. Kita mau tahu kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersyukur. Kita juga akan melihat dasar-dasarnya dari firman Tuhan. Perintah-perintah Tuhan mengenai bersyukur. Oke, kita akan membahas di bab 11 ini. Kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Selamat pagi anak-anak semua, salam sejahtera buat kita. Hari ini kita masuk di bab 11 dengan tema mengapa bersyukur. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan mengapa bersyukur kepada Tuhan, menyebutkan cara bersyukur kepada Tuhan, dan mempraktekkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berterima kasih kepada Allah. Bersyukur adalah salah satu hal yang harus terus dilakukan selaku anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Namun demikian ternyata tidak mudah untuk bersyukur. Sebagian orang merasakan sulit untuk bersyukur, terutama ketika menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan, hal-hal yang membawa kepedihan atau amarah. Dalam Amsal 17 ayat 22, ini ayat yang sangat terkenal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini mengajarkan bahwa hati yang bergembira adalah modal untuk kesembuhan dari penyakit, sedangkan sebaliknya, semangat yang patah malah menghancurkan. Ada perbedaan nyata antara mereka yang sakit namun tetap bersemangat menghadapi apapun yang ada di depannya, termasuk diagnosa dokter yang sangat tidak baik. Bila kitab Amsal yang berisi nasihat dalam menghadapi kehidupan ternyata mencantumkan ayat ini, ayat tadi ya, berarti ayat ini memang menjadi modal penting yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, termasuk kita. Modal penting yang harus kita miliki. Namun itu tidak berarti bahwa mereka yang sakit tidak perlu diobati, cukup dengan hati yang gembira saja. Orang yang sakit tetap perlu berobat, karena dokter juga diberikan karunia oleh Tuhan untuk memeriksa kondisi kesehatan seseorang agar dapat memberikan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkan. Sekali lagi, ayat tadi tidak berarti bahwa mereka yang sakit tidak perlu diobati, cukup dengan hati yang bergembira saja. Tetap perlu berobat. Dalam Filipi 4 ayat 4-7, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini merupakan pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ada 4 hal yang ditekankan di sini, yaitu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. 2. Kebaikan hati yang sebaiknya diketahui semua orang. Ini bukan berarti pamer ya. Lalu yang ketiga, tidak perlu khawatir tentang apapun juga. 4. Menyatakan keinginan kita. Kita nyatakan setiap keinginan kita kepada Allah melalui doa dan permohonan dengan, sekali lagi, dengan ucapan syukur. Apa kaitan antara keempat hal ini? Bahwa perasaan sukacita tidak bisa dilepas dari keyakinan bahwa hidup kita dipelihara oleh Allah.
Karena itu, perasaan bersyukur yang kita miliki akan mengalir keluar sehingga terlihat oleh orang-orang lain di sekitar kita. Orang bersyukur akan melihat setiap hal yang terjadi dalam hidupnya sebagai kesempatan untuk mensyukuri kehadiran Allah dan kuasa serta kasih-Nya kepada dirinya. Rasa syukur seperti ini tentu menular kepada orang lain juga dan mengajak orang lain juga untuk sama-sama bersyukur. Istilah optimis, positif, dan bahagia sering dipakai untuk menjuluki orang-orang seperti ini. Kalau kepada kita ditanya, mana yang kita pilih? Berdampingan dengan orang yang bersyukur atau dengan orang yang bersungut-sungut mengeluh? Tentu saya yakin kita akan memilih berdampingan dengan orang yang bersyukur. Karena kita pun akan merasakan optimis, positif, dan bahagia bersama dengan orang itu. Manfaat hidup bersyukur. Buat diri sendiri, manfaatnya apa ya? Hidup bersyukur akan membuat kita lebih merasa nyaman dan bersemangat menjalani hari-hari. Kemampuan juga akan berkembang. Wow, dengan bersyukur kita akan mengembangkan kemampuan kita, apapun itu. Yang selanjutnya membuat hidup lebih sehat. Ya, kalau kita bersyukur, hidup kita menjadi lebih sehat. Buat orang di sekitar kita, membuat kita lebih mudah bergaul dengan orang lain. Kalau kita mudah bergaul, kita bisa memberkati mereka. Berkomunikasi juga dengan nyaman. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Rasul Paulus mengajak kita untuk mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini sering dipakai untuk menyatakan bahwa mengucap syukur harus menjadi kebiasaan bagi kita, orang Kristen. Bukan sekedar mengucap syukur, tapi mengucap syukur dalam segala hal. Kalau hanya sekedar mengucap syukur, mungkin yang kita syukuri hal-hal yang mungkin sesuai dengan hati kita. Tapi dalam segala hal artinya dalam segala keadaan kita. Bahkan ketika Rasul Paulus sedang mendekam di penjara di kota Roma ketika menulis surat Filipi, kan tetapi ia tidak mengeluh dan mengomel dengan keadaannya, ia tetap bersukacita. Wow, di penjara tetap bersukacita. Tidak ada satupun kata-kata keluhan dalam suratnya, bahkan sebaliknya penuh dengan nasihat untuk bersyukur dan bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Rasul Paulus menulis di Filipi 4 ayat yang keempat. Juga di ayat yang keenam, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Juga dengan demikian kita akan mengalami damai sejahtera. Di ayat yang ketujuh. Jadi damai sejahtera itu terletak dalam diri kita, hati kita, bukan di luar diri kita. Yaitu ketika kita dapat bersyukur untuk segala apa yang terjadi dan yang kita hadapi dalam hidup ini. Rasul Paulus sekalipun di penjara, artinya secara fisik ia juga mungkin sedang menderita. Iya dong, tidak nyaman, tetapi ia tetap tegar, tidak putus asa. Dan terpenting sekali lagi ia tidak kehilangan yang namanya sukacita dan rasa syukur. Bahkan lebih dari itu ia juga tetap bisa, luar biasa, ia tetap bisa menjadi berkat bagi jemaat di Filipi, Efesus, dan Tesalonika. Dalam kondisi terpuruk tetap bisa menjadi berkat. Melalui suratnya yang menghibur dan menguatkan jemaat itu dalam menghadapi masalah hidup mereka. Rasul Paulus yang tadi sudah kita baca di 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 18 maksudnya. Artinya mengucap syukur tidaklah tergantung dari apa yang kita miliki, melainkan harus dilakukan dalam setiap keadaan, suka maupun duka, baik maupun tidak baik kondisinya. Ini memang tidak mudah tentunya anak-anak, tapi kita harus belajar dari Rasul Paulus. Akhirnya Rasul Paulus terberkati ketika dia mengucap syukur dan dia juga bisa menjadi berkat bagi orang lain.
C.S. Lewis, seorang penulis dari Inggris, menyatakan bahwa seharusnya kita bersyukur untuk apapun yang kita alami. Bila memang itu adalah yang baik, kita bersyukur untuk itu. Namun, perhatikan, bila itu adalah yang tidak baik, kita pun harus bersyukur karena dengan demikian kita dilatih untuk menjadi sabar, rendah hati, dan tidak menaruh harapan pada dunia, melainkan pada kehidupan surgawi. Sekali lagi, ini penulis dari Inggris namanya C.S. Lewis, mengingatkan juga kepada kita, bersyukur saat apapun. Jadi dapat kita simpulkan betapa besarnya manfaat yang kita bisa peroleh dari hidup bersyukur. Maka sangat baik kalau mulai dari sekarang kita membiasakan diri untuk selalu bersyukur. Tidak gampang memang, tetapi pasti bisa. Bersyukur merupakan sikap hidup yang harus ditumbuhkan dan dipelihara. Tidak tergantung pada kondisi atau keadaan di luar diri kita. Kuncinya adalah kita mau, lalu kita berupaya untuk itu. Mari kita semua belajar untuk berupaya melakukan itu, bersyukur. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tugas untuk kalian hari ini dapat dilihat di GC. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.